Yos, balik lagi sama gue di channel Brahmatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Cardano, teman-teman. Ya, jadi kemarin itu sudah saya update untuk Bitcoin dan juga BNB. Kemudian ada Habar, Ethereum, Doge juga ya. Jadi Doge udah so far so good banget ya movementnya. Dan kalian bisa request seperti biasa next lagi ya, kira-kira besok untuk update altcoin apa nih yang pengen dibahas ya. Karena hari ini Cardano nih, kita bahas terakhir kali bahas Cardano itu sekitar 6 hari yang lalu ya. Oke, kita lihat overall market di sini. Fear and Greediness masih belum kemana-mana, masih di level 73. Kemudian market cap ada naik sedikit ya, volume ada penurunan nih 6%-an. Bitcoin udah cetak ATH baru di sekitar 81.400-an dolar ya. Kemudian beberapa altcoin kita melihat malah koreksi balik nih teman-teman ya, sudah mulai agak-agak melemah sebenarnya nih ya untuk altcoin. Jadi kita lebih berwaspada gitu ya untuk altcoinnya sebenarnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk liquidation heat map yang tebal lagi di bagian atas di sini ya, ada di 82.438 ya, ini tebal teman-teman nih tuh. Kemudian untuk bagian bawah yang tebal itu di 80.357 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk bagian batas atas dan batas bawahnya ketika memang si Bitcoin masih lanjut nanjak lagi, teman-teman. Ya, ini ada liquidation heat map bagian atas yang tebal. Kemudian kalau kita lihat per 3 harinya ya, di sini sebenarnya sebelumnya ini udah kejemput ya atas bawahnya nih. 77.200, bagian bawah di 76.000 dolar, yaitu udah kejemput. Kita lihat lagi per 1 weeknya gimana. Ya, 1 week sebenarnya bagian atas ini udah nggak ada yang tebal. Malah tebal banget di bawah ini di 75.400-an dolar. Apakah sampai ke sana? Ya, let's see teman-teman. Ya, apakah memang sedalam itu dia turun before untuk lanjut naik lagi? Ya, cuman kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin Dominance. Ini adalah pembahasan yang kemarin ada saya bahas di video kemarin ya. Dan closing secara weekly ya, di sini adanya bearish engulfing dan adanya sedikit rebound dan lagi testing ya, balik lagi ke trendline resistance dan juga previous area strong resistance nih teman-teman di sini di sekitar 53,43 dolar. Dolar lagi persen ya, 59,43% kan ini dominance. Nah, untuk next move-nya memang diekspektasikan dia drop, naik retest untuk lanjut turun. Ya, testing sampai sekitar 57,44 sampai 57,5%-an. Nah, di situ baru nanti untuk berhati-hati, masih adanya peluang untuk Bitcoin Dominance mengalami rebound lagi, teman-teman. Ya, jadi selama memang di sini kita lihat weekly ya, EMA21 ini, EMA21 masih mampu mempertahankan pergerakan dari Bitcoin Dominance plus juga adanya trendline support, dan ya masih kemungkinan adanya peluang untuk dia mengalami rebound atau pemantulan kembali nih. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh. Ya, dia drop kemudian lanjut naik. Nah, gimana nih bro kalau kasusnya oke seperti ini? Di sini juga ada bearish engulfing ya, dia drop tapi nggak sampai jebol ke bawah. Next candle hijau langsung dia masih lanjut naik lagi before adanya koreksi lagi. Nah, kalau itu yang terjadi maka kita bisa melihat pergerakan si Bitcoin akan testing sampai 61,31%. Baru nanti kita lihat reaksinya, apakah dari situ kita mendapatkan rejection atau malah dia visit next target nih di 62,73%. Ya, sampai 63% gitu. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua area ini. Ya, either memang dia lanjut turun terus mantul atau dia masih bablas naik nih. Nah, kalau bablas naik ini menjadi area kunci before dia benar-benar mendapatkan rejection ya untuk si Bitcoin Dominance secara weekly. Ya, jadi tetap selalu antisipasi dan waspada untuk penurunan lanjut khususnya untuk altcoin, karena melihat masih peluang pada pergerakan Bitcoin Dominance yang bisa mengalami pemantulan atau rebound. Ya, jadi kalau misalkan nanti dia rebound terus Bitcoinnya turun dikit aja, wah altcoin biasanya akan kerasa lebih lagi gitu. Bisa mungkin baru turun dikit aja ininya ya udah berdampak 4, 5, 6, 7% gitu untuk altcoinnya. Oke. Nah, kemudian untuk Bitcoin secara daily gimana nih ya? Secara daily sebenarnya dia udah closing bahkan break ya dari zona target box ajaib kita di 77.000 sampai 80.000 dolar. Ya, kita bisa lihat di sini. Sama seperti pembahasan beberapa video lalu, di sini memang udah korektif. Tapi balik lagi ya, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman sekalian, kita ini baru breakout terhadap Brodering West pattern yang sudah sideways
selama kurang lebih 7 bulan teman-teman. Nih, ini makan proses kurang lebih 7 bulan, 7 bulanan. Akhirnya dia break and retest ya, sangat-sangat wajar ketika memang pergerakannya itu impulsif sekali. Dan kita tidak bisa melihat yang namanya koreksinya itu terlalu dalam, karena akhirnya dia break and retest seperti ini ya. Maka kalau seperti yang terjadi, kita bisa melihat juga pada pergerakan sebelumnya. Gimana tuh bro? Yang ini ya. Once dia di sini akhirnya break setelah akumulasi yang cukup panjang, ini pada Maret 2023 ya sampai di Oktober 2023. Di sini kita bisa lihat memang adanya pelemahan momentum. Ya, naiknya ini udah korektif. Kita bisa lihat nih adanya channel atau rising wedge juga bisa dibilang tuh. Ya, akhirnya ada percepatan tren dan kita lihat di sini percepatan trennya. Ya, di sini adanya trendline resistance, and then di sini adanya trendline support. Nah, tuh seperti triangle pattern yang akhirnya dia terbreakout. Dan ini makan waktu kurang lebih sebentar ya. Dari sinilah ya. Ke sini akhirnya yang sampai dia break. Nah, ini makan waktu sekitar 22 hari dia sideways, teman-teman. Ya, jadi ini hampir 1 bulan, memakan waktu hampir 1 bulan, dan bisa saja kejadian serupa nih. Ya, naik korektif kemudian dia sideways sebelum dia lanjut naik lagi. Nah, kejadian ataupun pada pergerakan sekarang itu masih adanya peluang. Walaupun di sini udah break duluan ya. Kita bisa lihat di sini udah korektif. Ya, kemudian dia break, cuman di sini memang lebih impulsif lagi gitu ya, karena memang terdorong juga ya, karena Donald Trump menang, kemudian karena dorongan dari institusi juga dan lain sebagainya, banyak faktor lah. Kali ini memang lebih kuat dan masih adanya peluang untuk setidaknya Bitcoin tersideways di range ini dulu ya. Kalau mengacu pada pergerakan yang tadi, mungkin makan waktu sekitar 20 harian ya before dia going up lagi ngejar next target. Nah, pertanyakan next target berapa? Kemana ada saya bilang sekitar 90.000 ya. Dari mana angka itu dapat? Kita bisa gunakan juga teman-teman ya, bantuan Fibo. Dari high di sini ya ke lowest atau swing low yang terbentuk pada tanggal awal Agustus 2024, dan ya here we go teman-teman. Ya, di sini Fibo atau retracement 1,6. Nih, 88.000 sampai 90.000 estimasi untuk range jaraknya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, at least kita lihat dia ranging dulu lah, create base dulu lah, mungkin makan waktu sekitar 3 minggu before dia going up. Ya, jadi ketika dia mengalami masa sideways ini, harapannya ya nanti altcoinnya itu bisa lebih bernapas lagi, bisa lebih bertenaga lagi naiknya. Jadi ibaratnya dia istirahat sebentar ya, mungkin untuk altcoinnya ada yang retracement dan sebagainya before going up lagi, baru nanti Bitcoinnya bikin new ATH lagi. Kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Jadi memang ini adalah box ajaib yang mungkin saya pribadi masih cukup yakin nanti Bitcoin at least minimal sideways dulu di sini, membuat range dulu before dia benar-benar lanjut naik ke new ATH ya 88 sampai 90.000 dolar. Oke, kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara hourly. Nah, hourly-nya gimana? Sebenarnya hourly-nya ini terakhir kali kita bisa lihat ya, adanya rising wedge ya. Terus adanya rejection, sideways doang, kemudian lanjut up. Nah, di sini ada area imbalance sama demand juga secara time frame 1 jam. Nah, secara struktur ini masih benar-benar bullish ya. Walaupun memang di sini sudah mulai adanya batasan atas nih. Nih. Ya, batas atas untuk pergerakan dari si Bitcoin. Nah, ini saya hubungin dari tail candle to tail candle aja. Jadi ekspektasinya adalah ketika memang dia masih going up, kita bisa melihat apakah memang dari area sini dia mendapatkan akhirnya rejection, teman-teman. Ya, rejection dari situ pun ini area berapa? Ini di sekitar 82.500 dolar. Jadi udah deket sekali, atau memang sudah menyentuh dari liquidation yang tadi tebal. Ya, kita lihat tadi secara time frame berapa ya? 12 jam atau 24 jam. Wait ya, 24 jam ya di 82.438 dolar. Jadi kalau kita lihat ya ini udah lewatin sedikit dari area situ ya, grab likuiditas dan lain sebagainya before benar-benar akhirnya kena reject. Teman-teman, nah di sini menjadi area pantauan untuk saat ini gitu ya. Dia drop pun ya kita bisa mengacu ataupun bisa pantau berapa area. Seperti area pertama di sini pastinya ya di 80.100-an sampai 80.700-an. Kemudian area ini ya ini di range 77.400-an sampai 78.400-an dolar. Kemudian baru di demand time frame 1 jam yang kecil di 76.600-an sampai 76.900-an dolar. Ya, jadi sekali lagi ini adalah untuk antisipasi aja. Sekali lagi ketika memang datangnya rejection dari situ, maka kita mengacu untuk beberapa next target area bawah.
ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang bilang, wah ini udah ketinggian nih, gimana nih kalau mau sabar dan sebagainya, bisa pantau area bawahnya kalau memang nanti si Bitcoinnya kena rejection. Ya, kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin secara hourly. Kemudian di sini ada daily, kemudian juga untuk Bitcoin dominance-nya. Oke, kita next ngebahas Solana. Solana gimana nih bro? Ya, jadi dari pembahasan terakhir kita bisa lihat ya, adanya rejection ya dari trendline resistance ini, adanya falling wedge atau channel, dia reject ya, drop ya. Kemudian di sini adanya rising wedge lagi atau bisa dibilang bear flag pattern lagi, dia drop lagi ke support kuatnya ya di sekitar 0,31 something dolar gitu ya. Kemudian naik reject lagi dari area supply-nya di sini ya di sekitar 0,35 something sampai 0,3644 dolar, reject dari situ. Maka kemarin tuh ada saya sampaikan adanya peluang yang namanya double bottom dari area sini ya. Dan syaratnya balik lagi di area box putih yang saya doublein ini wajib dipertahankan. Dan yes, kita bisa lihat dia cuman bikin tail candle ke sini aja pada pergerakan 4 November. Kemudian dia mendapatkan reaction ya, kenaikan gitu ya, sama seperti altcoin lainnya. Cuman ya kali ini memang lebih strong lagi untuk bull candle. Lihatnya tuh enak teman-teman ya, kayak gini tuh. Perlu di scroll dikit baru kelihatan bagian atasnya. Nah, kemarin memang diekspektasikan setidaknya dia akan testing sampai 0,41 dolar ini, dia malah bablas. Ya, target keduanya dibablas. Ini sempat adanya rejection ya. Kita bisa lihat di sini bikin tail candle di sekitaran 0,45 dolar ini pada 8 November secara daily-nya. Kemudian dia masih lanjut naik lagi, bahkan target ketiga pun ini dibablas nih. Ini adalah next area supply yang kuat di 0,5 dolar ya, 0,51 udah dibablas lagi. Nah, sampai bagian atas nih teman-teman tuh. Target keempat tuh 0,647 sampai 0,722 dolar. Ya, dia baru mendapatkan rejection. Setelah kita lihat nih 1, 2, 3, 4 area strong dibablas. Baru area kelimanya ini dia mendapatkan rejection atau reaksi dari sellersnya gitu. So sebenarnya simple kalau lihat si Cardano ini ya. Ini kan adalah area high sebelumnya yang kuat. Ya, jadi at least kita bisa melihat setidaknya Cardano gitu ya turun sampai area sini untuk mengambil retracement before dia mengalami rebound atau pemantulan kembali nih teman-teman. Oke, kemudian kalau kita gunakan Fibo gimana? Oke, coba ya dari swing low ke previous swing high-nya, and here we go. Balik lagi di sini berarti adanya confluence retracement 0,3 sampai 0,5 itu di sekitar 0,49 sampai 0,53 dolar. Dan ya di sini secara zonasi dapat, Fibo dapat ya. Balik lagi ini adalah area yang sangat ideal ketika memang nanti kita melihat oke, si Bitcoinnya adanya rejection gitu. Let's say adanya rejection, turun, kemudian altcoinnya juga kena dampak juga, akhirnya turun lagi. Setidaknya Cardano berpeluang untuk testing sampai area sini before dia mengalami rebound kembali untuk ngetes next area target di sekitar 0,764 sampai 0,8 dolar lah. Ya untuk Cardano nih, tuh saya adjust sedikit. Nah ini menjadi next area targetnya untuk si Cardano. Untuk yang nanyain Cardano gimana nih next target gitu ya. Jadi untuk cycle kali ini kan kita bisa lihat ya di Maret itu dia high-nya di sini 0,8 dolar. Jadi harapan ekspektasi saya pribadi dia akan tembusin area itu gitu ya, lebih higher lagi ya, minimal 1 dolar di area ini disentuh sama Cardano. Ya, ini kan ada area kecil nih 0,875 sampai 0,9 dolar. Setidaknya dia balik lagi sih ke 1 dolar gitu ekspektasi saya. Testing dari situ baru mungkin teman-teman melihat apakah adanya rejection atau dia masih lanjut mantul lagi, naik lagi seperti ngejar area 1,2 dolar. Kemudian di sekitar 1,5 dolar dan seterusnya gitu ya. Tapi setidaknya melihat ataupun ya saya pribadi Cardano 1 dolar aja udah bagus banget untuk saat ini atau di cycle kali ini. Kalau lebih dari situ seperti 1,2 dolar, 1,5 dolar itu bonus. Gitu ya. Clear ya. Kemudian kita lihat untuk time frame 4 jamnya gimana. Ya 4 jamnya sebenarnya ketika dia adanya rejection, turun juga adanya reaksi juga dari buyer sebenarnya. Jadi kita bisa lihat juga penurunan itu benar-benar bertahap. Ya, secara time frame 4 jam ini bertahap banget. Coba kita turun lagi. Di sini ada MA21 juga. Jadi let's say penurunannya pun bertahap gitu ya. Di sini membuat ranging seperti ini. And then adanya reaksi. Nah, ini baru untuk dia benar-benar ngetes next area target. Kurang lebih seperti ini ya gambarannya untuk si Cardano. Yang nanyain Cardano gimana nih dan lain sebagainya. Akhirnya lebih bertenaga. Yes. Ya, saya pribadi cukup senang ya melihat Cardano seperti ini. Tinggal di follow up. Dan saya pribadi masih cukup yakin kalau memang altcoin masih terus dikasih napas gitu ya. Setidaknya beberapa minggu ke depan ya Cardano
masih berpeluang besar untuk dia bahkan testing sampai area $1 gitu ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan si Cardano, kemudian juga Bitcoin ya. Hopefully teman-teman bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.